bersama-sama talbiyah. Insya Allah dengan adanya kita bertalbiyah, nanti kita pula yang akan kenduri dan akan diberangkatkan menjadi jamaah haji hendaknya. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Bapak-bapak, saudara-saudara, mohon maaf dengan segala kerendahan saya tidak dapat menyebut nama, jabatan, pangkat, gelar satu persatu. Insya Allah tidaklah mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir sekalian. Saya tertarik dengan satu ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, bahwasanya awal mula-mula wudi alinnas, rumah ibadah untuk manusia, lalladzi bibakkata mubarakah, ialah yang ada di negeri Bakkah yang penuh berkah. Awal katanya Makkah itu adalah Bakkah. Arti Bakkah itu sedikit air. Di Mekah itu jangan dicari nanti aslami sumur atau numpang ke rumah orang mencari sumur. Tidak ada, satu-satunya hanya sumur Zam-Zam. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah, sampailah ke Jeddah, tidak ada sumur di sana. Hanya satu-satunya adalah sumur Zam-Zam itu. Itulah mengapa orang bisa cukup minum, makan, mandi, mencuci. Itulah mubarakah, yang penuh berkah. Kalau sekarang sudah ada bantuan air sungai, sudah ada air mineral. Dulu sebelum ada bantuan air dari luar, jamaah dan penduduk Mekah, Madinah, sumber airnya adalah air Zam-Zam. Nah, inilah menunjuk kebesaran dan keagungan kota Mekah itu. Kemudian timbul pertanyaan, katanya rumah ibadah yang sekarang yang ada di Mekah itu, Baitullah, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul kalau yang sekarang. Di zaman Nabi Adam dulu sudah ada Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam. Ketika dunia ini dikaramkan oleh Allah zaman Nabi Nuh, maka Ka'bah yang di masa itu diangkat ke langit. Disebutlah namanya Baitul Ma'mur. Ada yang tawaf di Baitul Ma'mur, ada. Itu adalah kaum malaikat. Nah, untuk itu perlu kita sadari jemaah bahwasanya kita ke Mekah ini benar-benar dan sangat agung sekali. Kita mendatangi rumah ibadah yakni Baitullah. Tadi dalam penyambutan dari pembawa acara sekaligus tadi dari tuan rumah mengatakan minta tolong doakan supaya kami mendapat predikat haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini itu adalah hak Allah, hak Tuhan. Karena Nabi mengatakan orang yang mendapat predikat haji yang mabrur, tunangannya adalah surga.
Surga itu tidak ada milik siapa-siapa, hanya milik Allah. Insya Allah rebut itu predikat haji yang mabrur itu, supaya kita nanti menjadi ahli surga. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kita mendapat haji yang mabrur itu adalah berdasarkan keagungan Allah. Maka itu mari kita agungkan Allah, mari kita besarkan Allah dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, haji yang mabrur ini perlu Ananda Aslami dengan Ananda Hamdiah tahu bahwasanya penilaian itu adanya dengan Allah. Penilaian mabrur tidak ada dari kita sesama manusia. Kita tidak bisa menilai seseorang itu apakah ianya haji mabrur atau tidak, itu hanya Allah. Tapi kita punya hak juga menilai jemaah haji yang sudah mengerjakan haji. Apa yang kita punya hak menilai mereka yang sudah mengerjakan haji? Dua macam. Satu, pertama kita menilai seseorang itu bahwasanya ia adalah baru haji, dan bisa dibalik haji baru. Kalau nanti balik dan mengerjakan haji jauh waktu sebelum maghrib, tadi sesuai dengan sambutan tuan rumah soal berjemaah, saya kata penyambutan tuan rumah masih banyak tertinggal dengan kawan. Nanti berpacu untuk datang ke masjid. Sebelum kawan datang ke masjid, kita sudah duluan dengan memakai baju kebesaran seorang haji. Macam mana itu? Seperti baju gamis. Wah, kalau macam itu baju gamis ini kelaga-lagaan. Bukan. Nabi Muhammad dulu tidak pernah memakai celana span. Nabi Muhammad dulu memakai baju gamis. Nah, kalau kita pakai baju gamis, kita berpedoman kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan. Mau mencontoh cara Nabi semayang sampai bengkak kaki, kita tidak ada mampu. Mau beramal macam Nabi di Gua Hira bahari malam, kita terbatas kemampuan kita. Mencontoh pakaian, baju pun jadilah. Nah, insya Allah orang yang mencontoh Nabi, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, siapa yang mencontoh pada diriku, fil jannah, dialah kawan aku di surga. Apa itu yang kami bisa menilai, Ananda Aslami? Kami nanti menilai seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Anda adalah haji baru, Anda adalah baru haji. Kalau Anda rajin sholat beribadah ke masjid, apa kata Pak Salahuddin? Wah, itu baru haji. Wah, tapi kalau kita malas-malas ke masjid, apa kata Bang Dolet? Nyoto malas-malas jadi namanya haji baru. Nah, ada dua macam. Ada ini baru haji dan ada ini haji baru. Tinggal kita sendirilah menjalankan predikat haji baru dan baru haji. Saya rasa dapat dimaklumi karena saya menjanjikan tadi hanya 3 menit. Ini sebagai nasihat saya kepada sekian kaum jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Pangkat Aslami sekarang sudah naik kebandingkan kita yang hadir. Kalau kita pangkat kita ini sekarang calon jamaah haji. Kalau beliau tidak lagi calon, beliau sudah jamaah calon haji karena belum ngerti haji. Jadi Aslami perlu tahu status sekarang adalah jamaah, tapi masih calon haji.
Kalau kami yang belum berangkat ini, status kami adalah calon jamaah haji. Nah, berarti setingkat Ananda sudah melebihi dibanding kami-kami yang masih calon jamaah. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi kita bertalbiyah, tidak lagi saya tuntun, tapi kita bersama-sama serta labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Kemudian saya beritahu, saya informasikan Haji Fauzi, pimpin pondok pesantren, berangkat hari ini. Dia adalah peserta Sorolangun dan Merangin. Adalah pembimbing ibadah. Jadi dia berangkat, nanti dilepaskan setelah kita makan bersama. Diberangkatkan dari tempat kenduri ini, dikumandangkan dengan azan, beliau pun meluncur. Demikian untuk dimaklumi, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.